Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 9. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul Hubungan Guru dengan Profesinya berbasiskan pemberitaan media. Sebelum beralih pada pembahasan, terlebih dahulu kami menjelaskan yaitu pemateri pertama yaitu atas nama Oktaviana Maya Hayati, dan pemateri kedua yaitu Afelina Tarina sekaligus sebagai moderator untuk berjalannya diskusi hari ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada pemateri yang pertama yaitu Oktaviana Maya Hayati. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian guru dengan profesinya. Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu. Guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan yang terakhir mengevaluasi semua peserta didik. Secara formal, guru adalah seorang pengajar di sekolah negeri ataupun swasta yang memiliki keterampilan khusus berdasarkan latar belakang. Pendidikan formal minimal berstatus sarjana dan telah memiliki ketetapan hukum yang sah sebagai guru berdasarkan undang-undang. Terus yang berikutnya, adapun tugas guru sebagai profesi adalah yang pertama, membantu peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensinya sehingga tumbuh dan berkembang dengan total dan sempurna. Yang kedua, membantu anak belajar sehingga kemampuan intelektualnya tumbuh dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan nilai. Yang ketiga, menyampaikan berbagi ilmu, pengetahuan kepada peserta didik dengan menggunakan pendekatan yang penuh sehingga kreativitas peserta didik tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang keempat, mengajar peserta didik bagaimana berhubungan dengan orang lain. Yang kelima, mengembangkan peserta didik berakhlak mulia. Terus di sini yang kedua, saya akan menjelaskan tentang profesi. Profesi adalah suatu bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal dan keterampilan tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja dan terus memperbarui keterampilan sesuai perkembangan teknologi. Sifat-sifat seorang pelaku profesi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya. Sebuah profesi akan mengandalkan suatu pengetahuan khusus yang dimiliki agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Yang kedua, mampu mengkonversi ilmu menjadi keterampilan. Sebuah profesi dapat melakukan praktik-praktik atau kegiatan khusus sesuai tugas dan pekerjaan dengan baik dan tidak sekedar tahu banyak tentang teori, tetapi mampu mengaplikasikannya dalam kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, selalu menjunjungi etika dan integritas profesi. Selalu menjunjungi etika dan integritas profesi, yang dimana artinya setiap profesi terdapat suatu aturan yang disebut dengan kode etik profesi. Kode etik merupakan aturan main dan menjalankan sebuah profesi yang harus ditaati oleh semua anggota profesi yang bersangkutan. Terus yang berikutnya, hubungan guru dengan profesinya. Hubungan guru dengan profesinya antara lain yang pertama, guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi. Yang kedua, guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan bidang studi yang diajarkan. Yang ketiga, guru terus meningkatkan kompetensinya. Yang keempat, guru harus menjunjung tinggi tindakan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Yang kelima, guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggung jawab, inisiatif, individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya. Yang berikutnya, guru tidak boleh menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan profesionalnya. Yang berikutnya, guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya. Yang berikut, guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dengan maksud
menghindari tugas-tugas dan tanggung jawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran. Terus yang berikut saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang mempengaruhi kinerja guru serta kasus-kasus hubungan guru dengan profesinya berbasiskan pemberitaan media. Yang pertama, hal-hal yang mempengaruhi kinerja guru antara lain tingkat pendidikan guru, di mana yang artinya tingkat pendidikan guru akan sangat mempengaruhi baik tidaknya kinerja guru. Kemampuan seorang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya, karena melalui pendidikan itulah seseorang mengalami proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Selama menjalani pendidikannya, seseorang akan menerima banyak masukan, baik berupa ilmu pengetahuan maupun keterampilan yang akan mempengaruhi pola berpikir dan perilakunya. Ini berarti jika tingkat pendidikan seseorang lebih tinggi, maka makin banyak pengetahuan serta keterampilan yang diajarkan kepadanya, sehingga besar kemungkinan kinerjanya akan baik karena didukung oleh bekal keterampilan dan pengetahuan yang diperolehnya. Yang kedua, supervisi pengajaran, di mana maksudnya serangkaian kegiatan membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya. Sasaran supervisi ditujukan kepada situasi belajar mengajar yang memungkinkan terjadinya tujuan pendidikan secara optimal. Yang ketiga, iklim yang kondusif di sekolah juga akan berpengaruh pada kinerja guru, diantaranya pengelolaan kelas yang baik yang menunjuk pada pengaturan orang siswa maupun pengaturan fasilitas, diantaranya adalah antara pribadi yang baik antara kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan sekolah akan membuat suasana sekolah menyenangkan dan merupakan salah satu sumber semangat guru dalam melakukan tugasnya. Yang keempat, guru memiliki kinerja yang baik maka harus didukung oleh kondisi fisik dan mental yang baik pula. Guru yang sehat akan dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Oleh karenanya, faktor kesehatan harus benar-benar diperhatikan. Begitu pula kondisi mental guru. Bila kondisi mentalnya baik, dia akan mengajarnya dengan baik pula. Yang kelima, tingkat pendapatan dapat mempengaruhi kinerja guru. Agar guru benar-benar berkonsentrasi mengajar di suatu sekolah, maka harus diperhatikan tingkat pendapatannya dan juga jaminan kesejahteraan lainnya seperti kenaikan pangkat atau gaji dan asuransi yang lain. Yang keenam, peningkatan kinerja guru dapat dicapai apabila guru bersikap terbuka, kreatif, dan memiliki semangat kerja yang tinggi. Yang ketujuh, kemampuan manajerial mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kinerja guru. Selanjutnya, saya pemateri kedua akan menjelaskan tentang kasus-kasus hubungan guru dengan profesinya. Kasus yang pertama yaitu guru SD di Melawi lakukan kekerasan. Kasus kekerasan terhadap murid yang dilakukan oleh oknum guru terjadi dalam 2 pekan terakhir di Kabupaten Melawi. Kejadian di SDN 17. Karena murid ribut di kelas, oknum guru melemparkannya gelas. Akibatnya, pecahan gelas mengenai salah seorang siswa. Korban pun trauma dengan tindakan oknum guru yang berlebihan tersebut. Kekesalan atas tindakan oknum guru tersebut tak hanya datang dari orang tua murid. Pemerhati pendidikan Melawi, Adianus Saat juga mengaku kesal dengan tindakan yang dilakukan oleh oknum guru tersebut. Selanjutnya, kasus yang kedua yaitu guru SMAN 7 di Ternate yang pukul murid hingga tewas dan guru tersebut akan dipecat. Fajrin, honor SMA Negeri 7 Pulau Muti, Kota Ternate, Maluku Utara, akhirnya dipecat. Dia memukul siswanya dengan kayu hingga tewas, hanya gara-gara tidak mengenakan batik saat upacara. Guru horor lepas dan sudah dipecat, dan saat ini menjalani proses hukum. Dalam kasus ini, Fajrin yang merupakan seorang guru horor melakukan tindakan kekerasan terhadap muridnya
hingga muridnya langsung tewas. Bukan hanya dalam etika seorang guru, dalam kehidupan keseharian pun tindakan ini dianggap tidak beretika. Selanjutnya kasus yang ketiga adalah tak buat PR, kuping siswa dijepret stapler oleh guru. Seorang pelajar kelas 4 SD di negara bagian Sabah, Malaysia mengalami. Kasus yang ketiga adalah tak buat PR, kuping siswa dijepret stapler oleh guru. Seorang pelajar kelas 4 sekolah dasar di negara bagian Sabah, Malaysia mengalami pendarahan di telinga setelah dijepit dengan stapler oleh guru. Alasannya karena siswa yang tidak disebutkan namanya tidak menyelesaikan pekerjaan rumah yang ditugaskan oleh guru. Dia melihat telinga kiri sang anak luka. Setelah sang anak menceritakan kejadian itu, dia kemudian melapor. Kasus yang ketiga yaitu tak buat PR, kuping siswa dijepret stapler oleh guru. Seorang pelajar kelas 4 SD di negara bagian Sabah, Malaysia mengalami pendarahan di telinga setelah dijepit dengan stapler oleh guru. Alasannya karena siswa yang tidak disebutkan namanya tidak menyelesaikan pekerjaan rumahnya yang ditugaskan sang guru. Insiden ini terjadi pada Sabtu tanggal 29 bulan 8 pekan lalu, dilansir dari Asiawan. Korban baru mengetahui kejadian tersebut saat datang menjemput anaknya. Dia melihat telinga kiri sang anak luka. Setelah sang anak menceritakan kejadian itu, dia kemudian melapor ke kantor kepolisian terdekat. Direktur Departemen Pendidikan Negara bagian Sabah, Dr. Misterin Radin mengonfirmasikan telah menerima laporan seorang guru yang melukai seorang siswa. Kami telah menerima laporan mengenai adanya guru yang telah melukai telinga seorang siswa menggunakan stapler dengan alasan pendidikan. Katanya dalam penutupan kursus profesionalisme guru pendidikan kursus. Menteri Pendidikan dan Inovasi Kota Sabah, yaitu Datuk Dr. Yusof B. Yaakob, menyatakan kasus penggunaan stapler untuk menertibkan anak belum pernah terdengar sebelumnya. Ia kemudian menegaskan bahwa seharusnya guru sebagai pendidik dapat memahami masalah muridnya dan dapat memperlakukan mereka seperti anggota keluarga. Ketiga masalah di atas. Dari kasus tersebut, menurut kelompok kami, solusi yang ditawarkan dari kasus tersebut yaitu yang pertama, sebelum melakukan tindakan kekerasan terhadap peserta didik, terlebih dahulu sebagai seorang guru harus mengetahui akar pokok permasalahan. Jika tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik atau kekeluargaan, tentu pihak guru, orang tua yang bersangkutan, dan komite sekolah juga harus ikut berperan menyelesaikan permasalahan yang ada. Kedua, seperti yang kita ketahui bahwa emosi atau tindakan kekerasan bukanlah salah satu solusi yang bisa menyelesaikan masalah, melainkan dapat menimbulkan masalah yang baru. Oleh karena itu, solusi yang kami anjurkan dengan memberi sebuah surat peringatan yang pertama sampai yang ketiga dengan segala konsekuensinya. Dan yang ketiga, melibatkan pihak kepolisian jika situasi tidak memungkinkan. Baik, itu saja materi yang kami paparkan hari ini. Sedangkan untuk sesi tanya jawabnya akan dilaksanakan melalui via meeting. Sekian dan terima kasih.